Alhamdulillah Alhamdulillah fadris samawati wal ard alimul khafiyati wal asrar al-muttali ala dhamairi wan niyat ahata bi kulli shay'in ilma wa wasi'a kulli shay'in rahmah wa ilma wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hikman ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman wa la tudrikul absar wa la tughayyiru dhuru wal a'sar wala tatawahhamu az-zunun wal afkar wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar atqana kullama sana'ahu wa ahkamah wa ahsa kulla shay'in 'alima wa khalaqal insana 'allamah ahmadu subhanahu ala ma alhamahu minal ulum wa fahamah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadil fatih limal qal khatim wa saqana sil haqul haqul hadil siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdal adim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan kita, keselamatan kita, kemuliaan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya bagaimana kita senantiasa berupaya memahami, mengamalkan, selalu murajaah, selalu tekrar kita untuk membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan artinya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu al-Qur'an syafi musyaffa. Kenapa kita perlu memahami Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah syafi musyaffa. Al-Qur'an ini adalah yang bisa berupaya untuk kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, dan juga Al-Qur'an ini musyaffa. Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'an juga dikatakan wal mahilus sa'i, adalah Al-Qur'an ini adalah yang akan membela dan yang akan berusaha untuk sahabat-sahabatnya Al-Qur'an, yakni yas'a li sahabi annahu yang dimaksudkan adalah yang membela orang sahabat-sahabatnya Al-Qur'an ini, yang selalu membaca, mengamalkan, selalu membaca dan memahami dan mengamalkan Al-Qur'an ini. Wa man ja'alahu khalfahu wa man ya'mal bihi qadahu ilal jannah. Barang siapa mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan mengantarkan ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu, barang siapa menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, Al-Qur'an punya tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah diamalkan, tidak pernah mau berupaya untuk memahaminya, maka Al-Qur'an akan berarti akan mengantarkan kepada neraka. Saqahu ilan nar yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin, qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Musayyib an Muhammad bin Amr qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an ini sesungguhnya adalah perjamuannya Allah bagi kita semuanya. Fata'lamu, maka belajarlah kamu dengan Al-Qur'an. Fata'lamu ma'dabullah ta'ala, maka belajarlah kamu terhadap hidangan Allah terhadap Al-Qur'an ini. Mastata'tum, berupaya dengan semampu-mampu kalian semuanya. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah salah satu talinya Allah yang sangat kokoh. Wa nurun mubin, dan dikatakan Al-Qur'an ini adalah cahaya yang jelas. Wa syifaa'un nafi', dan menjadi penyembuh. Wa syifaa'un nafi' yang bermanfaat. Wa ismatun liman tamassaka bih,
Al-Quran ini adalah menjadi perlindungan bagi yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Wa manjatun liman tabi'ahu, dan yang menjadi penyelamat bagi orang yang mengikuti Al-Quran ini. Walam yakhluq an kasrati taraddud fa innallaha ta'ala ya'jurukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kalian semuanya ala tilawati, atas pembacaan Al-Qur'an ini, bikulli harfin asra hasanat. Setiap huruf Allah memberikan pahala 10 kebaikan. Ama anil aqul, dan tidaklah saya mengucapkan alif lam mim asratun itu 10 huruf dapat 10 pahala, tidak. Walakinnal alif, tetapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10. Jadi 3 huruf itu berarti 30 kebaikan pahala. Ruya namas an Nabi Saleh an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kana man nafasa an akhihi al-mu'min qurbatan min qurabil dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabil akhirah. Barang siapa, dalam hadis, barang siapa orang yang mau menghilangkan daripada sahabatnya, saudaranya satu saja kesusahan, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan nanti di dalam akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu ala fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan bagi seseorang yang kesusahan di muka bumi ini, maka Allah akan membalas baginya dimudahkan orang itu dari perkara dunia dan perkara akhiratnya nanti. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhil muslim. Allah senantiasa menolong seseorang itu selama seseorang itu berupaya untuk menolong sahabatnya yang muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mau berjalan, hadirin, barang siapa mau berjalan untuk belajar ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan, orang itu menuju kepada perjalanan surga. Masyaallah muslimin, ini pentingnya. Jadi pentingnya kita berupaya untuk senantiasa thalabul ilmi, belajar ilmu agama untuk diri kita yang sudah sepuh, untuk anak-anak kita, bagaimana kita planning, kita persiapkan anak-anak kita belajar agama yang baik. Hadirin, tidak ada ahli waris terbaik buat kita kecuali adalah anak-anak yang alim, yang faqih, yang alim agama, yang ahli agama, yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin, dalam sebuah syair, wadul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang beriman, orang yang alim itu hakikatnya dia senantiasa hidup, walaupun wa awsalu tahta turabi ramim, sekalipun dirinya sudah meninggal dunia. Wadul jahli maitun wa huwa yamsi 'ala sara. Orang yang bodoh itu hakikatnya dirinya sudah mati, yudhannu minal ahya wa huwa adimun. Disangka dirinya itu hidup walaupun dia masih berjalan di muka bumi ini, tetapi sesungguhnya dirinya sudah mati. Masyaallah muslimin, maka oleh karena itu jangan sampai anak-anak kita sekalipun masih bisa berjalan ke sana kemari, tapi karena bodoh tidak mau belajar ilmu agama, hakikatnya anak-anak kita sudah mati. Bahkan diri kita sudah mati kalau kita tidak mau berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu agama kita. Wabil khusus dalam hal ini adalah mau memahami Al-Quran dengan artinya, dengan tafsirnya, kita tingkatkan, tidak hanya membaca saja. Ma'asyiral muslimin, wa mastama'a qaumun fi baitin fi buyutillah, dan tidaklah orang yang berkumpul di Baitullah, artinya di rumah-rumah Allah seperti di masjid ini, yatluna kitab Allah, yang mereka sedang membaca kitab-kitabnya Allah, wayan dari sunahu, dan mereka sedang mempelajari. Masyaallah muslimin, mempelajari bacaannya, artinya maupun tafsirnya. Fima bainahum, yang ada di antara mereka, illa nazalat alimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, rasa damai. Wa ghasyabur rahmah, Allah akan melimpahkan kepada mereka rahmah, kasih sayang Allah. Wa khafathumul malaikah, Allah akan menaungkan, malaikat akan menaungi mereka, orang-orang yang sedang belajar ilmu agama, wabil khusus memahami Al-Quran tadi. Wa dzakara ta'ala fi man indah, Allah akan menyebutkan mereka
kepada makhluk-makhluknya Allah yang ada, apa itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waruya Yazid bin Abi Habib an-Nabi man istadara al-Quran khaffafallahu tabaraka ta'ala abawahi al-azab wa in kana kafirain. Dalam sebuah hadis diterangkan, barang siapa mau mempelajari Al-Quran dengan baik, dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan meringankan. Khaffafallahu ta'ala, khaffafallahu tabaraka ta'ala, maka Allah akan meringankan. Allah yang maha berkah, Allah yang maha luhur, daripada orang tuanya, sekalipun orang tuanya tidak beriman. Masyaallah muslimin, sekalipun orang tuanya tidak beriman, apalagi kalau orang tuanya beriman. Di sini diterangkan walaupun tidak beriman, tapi anaknya jadi anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak yang mau memahami ilmu agama, mendalami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, hatta keluarganya yang sudah wafat, yang orang tuanya masih dalam keadaan tidak beriman, Allah akan ringankan. Allah akan ringankan, bukan dihilangkan, tapi Allah ringankan. Sebagaimana kalau kita mengenal apa yang sangat masyhur dalam hadis, Abu Jahal yang sudah terkenal, dia itu adalah tidak beriman, tapi karena cinta atas lahirnya Rasulullah diberi keringanan setiap hari Senin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang sangat masyhur. Masyhur muslimin, yang perlu dipahami berarti orang-orang yang sudah meninggal itu ada orang yang disiksa, ada orang yang mendapatkan kenikmatan. Ada orang yang disiksa, ada orang yang mendapat kenikmatan di alam barzakh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man qara al-Qur'an fa ka'annama adrajat nubuwah baina janbih. Barang siapa membaca Al-Qur'an, maka kayak sesungguhnya dirinya telah memasukkan kenabian baina janbihi illa annahu la yuha ilaih, kecuali dirinya tidak mendapatkan wahyu. Ya, karena apa? Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qara al-Quran fara'anna ahadan min khalqillahi ta'ala u'tiya afdal mimma u'tiya faqad haqqara ma 'azzamallah. Perhatikan, barang siapa orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian dirinya memandang orang lain daripada makhluknya Allah diberikan lebih utama daripada dirinya yang sedang diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka sungguh hakikatnya dirinya telah menghina apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan perkara yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya siapa yang dikatakan orang-orang yang menghina apa yang dihinakan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mau memahami, mengamalkan agama, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Orang yang seperti itu hakikatnya adalah orang yang sedang direndahkan oleh Allah, yang sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa yang fadil, maka oleh karena itu orang yang memahami Al-Quran janganlah sampai dirinya termasuk orang yang berlaku bodoh. Orang yang berlaku bodoh, orang-orang yang telah memahami Al-Quran ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ruyan Mu'adz Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi salah satu hum al-ghuraba fid dunya. Dikatakan ada 3 orang yang termasuk orang-orang ajib, orang-orang yang terasing di dunia ini, orang-orang yang sangat mengherankan di dunia ini. Perkara yang pertama apa itu? Al-Quran fi jawbil zalim. Yang pertama adalah Al-Quran tapi di dalam pribadi atau hatinya orang yang zalim. Ini sangat asing dan sangat aneh. Orang paham Al-Quran, orang paham tafsir Al-Quran, orang alim Al-Quran, tapi dirinya justru suka berlaku maksiat, melakukan pelanggaran syariat agama. Itu adalah al-ghuraba pertama. Yang kedua adalah warajul salih fi qaumin su'. Yang kedua adalah ada orang soleh luar biasa, abid, alim, tapi di satu lingkup orang-orang yang pribadinya jelek-jelek semuanya. Fi qaumin su' wal mushaf fi baitin la yuqra fih. Yang sangat asing berikutnya lagi adalah Al-Quran di suatu rumah itu ada Al-Qurannya tapi hanya menjadi pajangan saja, tidak dibaca. Ini adalah sangat asing. Jadi di rumah ada Al-Quran tidak pernah dibaca,
tidak punya rutinitas baca Al-Quran, bacanya hanya HP saja, tidak pernah buka Al-Quran. Ruyan Khalid bin an Bashir anil Husain bin Ali anin Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, man qara Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran fi salat, di dalam salat, wa waqaim, dan orang itu dalam keadaan berdiri, falau bi kulli harfin mi'atu hasanah, maka setiap huruf bagi orang yang membaca Al-Quran dalam posisi berdiri salat, maka Allah akan melipatkan 100 kebaikan, 100 pahala kebaikan. Wa man qara Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran fi salat, dalam salat tapi dirinya dalam keadaan uzur sehingga salatnya dalam keadaan duduk, maka kata Allah bi kulli harfin khamsina hasanah, maka Allah akan mencatat baginya yang salat dalam keadaan duduk Al-Quran setiap hurufnya adalah 50 poin kebaikan. Wa man qara Al-Quran fi ghairi salat, barang siapa membaca Al-Quran di luar salat, falau bi kulli harfin asra hasanat, maka baginya mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Wa man istama'a ila syai'in min kitabillah, barang siapa mau mendengarkan daripada sesuatu daripada kitab sucinya Allah, wa yuridul ajr, dan orang itu mendengarkan untuk mendapatkan pahala, kata balau bi kulli harfin hasanah, maka Allah akan mencatat baginya setiap huruf yang ia dengarkan 1 poin pahala kebaikan. Wa man qara Al-Quran hatta yahtimahu, barang siapa membaca Al-Quran sampai menghatamkan Al-Quran, kanat indallahi dakwah mustajabah, maka dirinya ada satu doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma muajjalah wa imma mu'jalah wa imma muajjalah. Ada kalanya disegerakan di dunia, ada yang ditangguhkan nanti di akhirat. Wa Nabi alaihi salatu wasallam, salasun la yastahibu bihaqqina illa munafiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang, ada 3 golongan yang tidak akan tidak akan meremehkan mereka. 3 golongan ini tidak akan meremehkan, kecuali yang meremehkan itu adalah munafik. Ada 3 orang yang kalau orang itu meremehkan berarti dirinya adalah munafik. Yang pertama adalah imamun muqsid. Pertama adalah seorang imam, pejabat negara, pemimpin, pejabat negara, tapi dia adil. Orang adil kok malah orang itu meremehkan, maka hakikatnya orang itu adalah munafik. Wadu syaibatin fil Islam, dan orang yang sudah beruban tetapi dirinya dalam Islam, jadi mulai kecil sampai tua dia tetap dalam posisi menjadi orang Islam. Maka orang kok meremehkan orang tua dalam Islam, maka dia munafik. Wahamilul Quran, dan yang berikutnya lagi adalah orang yang mendalami Al-Quran. Jadi orang yang mendalami Al-Quran, orang yang ngaji, santri, ngaji tafsir Al-Quran, kok dia remehkan, maka hakikatnya adalah orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, keluarga kita, senang ngaji, senang mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, kemudian bisa diamalkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal jalil li wa lakum wa lisanil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.